Ya, selamat datang di kelas Event Organizer bersama saya Randi Iswara. Kelas Event Organizer saya ciptakan untuk teman-teman semua, untuk Anda, teman-teman bisa belajar di dunia event. Dan di segmen kelas I.O, segmen khusus mengenai event di channel YouTube saya Randi Iswara, saya akan bikin segmen-segmen di mana semuanya akan membahas mengenai event. Dan di kelas I.O khusus yang untuk pemula ini, saya akan bahas mengenai aspek-aspek event untuk teman-teman semua yang kiranya baru ingin bergabung atau yang sedang ingin belajar mengenai dunia event. Jadi silakan subscribe, silakan stay tune karena nanti akan ada episode-episode lainnya yang akan makin detail membahas mengenai dunia event. Jadi tujuannya adalah untuk teman-teman bisa organize your own event. Oke, nah di episode pertama ini saya akan sharing kepada teman-teman semua mengenai hal yang sangat fundamental tentang definisi apa itu event. Ya, apa itu event? Event secara etimologi adalah diartikan itu bahasa Inggris, event adalah peristiwa. Jadi peristiwa itu bisa banyak. Peristiwa kita makan, peristiwa kita ke kamar mandi, dan banyak peristiwa-peristiwa yang lain. Tapi apakah peristiwa atau event ini yang kita bahas di kelas I.O? Jelas bukan. Event di sini diartikan adalah kejadian atau pengalaman yang sangat berkesan, yang memorable dan not happen in daily basis. Jadi peristiwa yang sangat memorable yang tidak terjadi dalam regular basis atau dalam kehidupan kita sehari-hari. Kayak seperti tadi kita makan. Nah, makan yang memorable, yang spesial, yang tidak regular basis adalah misalnya makan anniversary. Ya kan? Itu adalah event karena tidak regular basis. Hal yang penting lain yang perlu kita ketahui adalah kategorisasi dari event. Secara fundament, ada 4 kategorisasi dari event. Yang pertama adalah personal event, atau event yang very intimate, event yang sangat personal kepada person itu tersendiri. Misalnya pernikahan, itu kan event yang very personal. Terus misalnya dinner anniversary, itu hal-hal yang bersifat personal. Lalu kedua adalah event yang bersifat skalanya besar untuk khalayak ramai, leisure event. Seperti acara olahraga, pertandingan bola, basket, sepak bola, badminton, PON, SEA Games, acara musik festival seperti Jakarta Warehouse Project, Sound Adrenaline. Itu adalah event-event yang berjenis leisure, yang besar, yang untuk khalayak ramai. Dan ketiga ada yang namanya culture event. Event-event yang berhubungan dengan yang namanya kebudayaan. Jember Fashion Festival, Sekaten, event Sekaten yang ada di Jogja, Bali International Film Festival, dan event-event lain yang berhubungan dengan kebudayaan. Dan keempat adalah organization event, yaitu acara yang diselenggarakan oleh suatu organisasi atau perusahaan atau brand. Misalnya event meeting tahunan, ya, convention, launching product. Nah, dari keempat definisi itu nggak usah pusing. Bisa saja event yang kamu kerjakan atau yang kamu pernah datangi adalah hybrid, campuran dari 4 kategorisasi itu. Contohnya saya pernah bikin event yang organization event di mana saya pada waktu itu bekerja di salah satu perusahaan multinasional dari luar negeri. Kami launching produk, kami mengundang distributor kita, dan pada waktu itu kami mengkomunikasikan dengan cultural, yaitu kami taruh hal-hal yang berhubungan dengan etnik budaya pada waktu itu. Jadi ada pameran seninya di situ yang dikaitkan dengan produk dari perusahaan saya pada waktu itu. Jadi bisa saja hybrid, tidak usah dipusingkan secara definisi, tapi kurang lebih itu yang menjadi kategorisasi dari sebuah event. Oke, dari skala event ada yang dari besar tuh misalnya seperti acara SEA Games, Olimpiade yang menghadirkan tamu-tamu, atau acara yang multinasional yang budgetingnya bisa ratusan
puluhan sampai ratusan miliar dari yang skala medium yang tidak sebesar yang tadi, yang gede ini, sampai yang ke skala kecil. Misalnya sunatan, acara ulang tahun, tentu impact-nya, budgetnya tidak akan mungkin sebesar misalnya tadi, bikin olimpiade. Oke? Stay tune nanti di episode kedua, karena di episode kedua saya akan membahas mengenai apa itu event management. Semoga video ini bermanfaat. Silahkan tekan tombol like, silahkan bagikan ke teman kalian bila kalian merasa ini berguna. Dan tetap berkarya untuk Indonesia.